Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Nah guys, Ibu Widya bongkar-bongkaran lagi tentang ijazah palsu Peggy Setiawan. Yang ternyata katanya ijazah itu adalah milik Elis, bukan milik Peggy Setiawan. Kenapa ya di zaman Jokowi ini para mafia, para manipulasi ya semakin berkembang. Terutama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli. Awalnya biasa-biasa saja, Ibu Widya merasa heran mengapa ijazah bisa dibeli. Dia menyinggung soal DPO lagi, sampai mengatakan ada ijazah yang tidak terdaftar di satuan pendidikan. Ya kan, ijazah beli artinya gini, itu nomor ya, setelah kita amati ya, nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Bagaimana itu? Dan guys, nama dengan nomor ijazah tersebut adalah ijazah milik yang namanya Elis, bukan Peggy Setiawan. Dan nama nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis. Artinya mengcopy yang namanya separuh dari nomor itu dong, nomor Elis. Ya kan? Sedangkan Elis itu memiliki nomor ijazah itu pada waktu SD. Ya kan, itu pada waktu SD. Lebih terang lagi, Ibu Widya menjelaskan bahwa Peggy belum sidik jari sejak sekolah dasar atau SD. Jadi drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Kemudian Ibu Widya heran bagaimana Peggy Setiawan tidak bisa menebus ijazahnya sementara dia memiliki cincin berlian yang sangat mahal. Malah cincin itu adalah blue sapphire dari Sri Lanka. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, tapi dia punya cincin berlian dari blue sapphire Sri Lanka, ya kan, dengan total beratnya kurang lebih yang saya lihat 13 karat dengan nilai jutaan. Blue sapphire Sri Lanka. Ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Kemudian Ibu Widya menyinggung gelagat kaget Peggy Setiawan Cianjur saat Pak Deddy Mulyadi menebus ijazahnya pada saat itu. Cuman Pak Deddy Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya, matanya itu setengah kaget gitu ya. Lalu Ibu Widya menyarankan kepada Pak Deddy Mulyadi agar mengamati kembali nomor induk ijazah dari Peggy Setiawan tersebut. Kan harusnya Bapak Deddy Mulyadi yang terhormat, tolong Pak Deddy Mulyadi, kalau kita paham betul nomor urutan ijazah tersebut ya, pengeluaran awal nomor itu, nomor awal dari itu tuh udah di atas tahun 2016, artinya itu bisa dari 2005. Pak Deddy, mohon Pak Deddy amati nomor induknya dari ijazah itu yang bolong-bolong itu. Ibu Widya mengatakan bahwa nomor ijazah Peggy Cianjur tersebut bukan nomor seri terbaru, tapi nomor seri 2005. Bukan nomor seri 2016, seperti tahun ijazah dari Peggy Cianjur tersebut. Nomor seri itu bukan nomor seri terbaru. Jadi kalau 2016 kepalanya setahu saya 07 Pak. Setahu saya 07 ya, itu 2017. Ya, itu yang bolong-bolongan itu Pak Deddy. Itu tolong dicek, bisa saja itu orang ini, karena di kita cek itu nomor yang namanya ijazah yang bolong-bolong itu Pak Deddy itu tidak terdaftar di satuan pendidikan. Itu aja Pak Deddy. Lebih jauh lagi, Ibu Widya menjelaskan bahwa di antara nomor seri itu ada tanggal, bulan, dan tahun lahir kita.
Ya, kemudian di pertengahan yang namanya umur, bolong-bolong itu kan ada sejenis rahasia dari kelahiran. Ya, jadi sejenis rahasia dari tanggal kelahiran seseorang itu punya Elis, Pak Dedi. Lalu ternyata setelah diamati oleh Ibu Widya, ternyata ijazah tersebut adalah milik Elis. Lalu ia menyarankan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk mengamati kembali ijazah tersebut. Jadi tolong nih Pak Presiden ya, amati semua nomor ijazah tersebut. Boleh buktikan kalian kalau nggak percaya. Nomor yang dari bolong-bolong itu serinya itu beda. Ya, beda sekali jauh. Itu nomor itu ya dari 2016 ke atas seri bolongan tersebut ya. Kalau yang asli tidak seperti itu. Kemudian Ibu Widya berpesan jangan kaget ya, dan jangan bilang informasi ini dia dapatkan dari seseorang katanya. Mereka itu nggak ngerti ya, bolongan-bolongan itu arti kode. Ya kode itu ya, kode kalian harus tahu. Tapi di pertengahan ada 4 huruf itu ya seri dari tanggal kelahiran. Ya, jadi kalau ada orang ya kaget dengan omongan saya mengenai ijazah palsunya seorang DPO, ya jangan bilang kalau saya bohong pula ngarang-ngarang. Jangan bilang pula kalau mereka bilang saya itu tahu dari seseorang, ya. Kemudian sekali lagi Ibu Widya menyarankan kepada Pak Dedi untuk menyelidiki kembali nomor seri yang bolong-bolong itu katanya, karena itu sangat menentukan kata Ibu Widya. Jadi saya harap Bapak Dedi menelusuri kembali kode yang di bolong-bolong itu, Pak Dedi, kode yang bolong-bolongan di ijazah paling atas itu ya Pak Dedi. Itu yang paling menentukan itu di pertengahan itu ada kode kelahiran seseorang. Ya. Jadi salam waras aja, semoga Indonesia jauh lebih pintar. Itu aja, salam ya. Nah guys, setelah mendengarkan pernyataan dari Ibu Widya ini, mari kita lihat bagaimana cara mengecek ijazah asli atau palsu melalui ciri-ciri fisik. Nah, caranya yaitu kita bisa melihat jenis kertas. Ijazah asli umumnya menggunakan kertas tebal yang berbeda dari kertas biasa, diproduksi oleh Perum Peruri. Kemudian hologram permanen. Keberadaan hologram permanen yang menyatu dengan kertas adalah tanda ijazah asli. Hologram tersebut tidak dapat dilepas. Kemudian nomor seri khusus. Seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Widya, ijazah asli memiliki nomor seri khusus yang hanya diterbitkan oleh institusi pendidikan yang bersangkutan. Seterusnya, ada juga cara mengecek ijazah asli atau palsu dengan verifikasi online melalui situs resmi. Verifikasi secara online dapat dilakukan melalui beberapa situs resmi seperti Data Kemendikbud, Sipil Kemendikbud, dan Forlap Riset Dikti. Berikut adalah langkah-langkahnya. Sipil Kemendikbud. Kita bisa mengakses dengan situs ini. Teman-teman bisa melihat di layar. Kemudian isi formulir verifikasi dengan informasi yang diminta, seperti nama perguruan tinggi, program studi, nomor ijazah, dan angka pengaman. Kemudian kita bisa cek di Forlap Riset Dikti, yaitu dengan mengunjungi alamat website yang ada di layar. Kemudian isi informasi yang diminta seperti nama perguruan tinggi, nama mahasiswa atau NIM, kemudian kode pengaman. Nah guys, demikian video untuk kali ini. Pembahasan tentang ijazah palsu Peggy Setiawan yang ternyata milik Elis, seperti yang disebutkan oleh Ibu Widya. Tetapi untuk informasi ini mari kita tinjau dan gali lebih lanjut apakah memang ini benar Peggy Setiawan Cianjur ini menggunakan ijazah palsu atau tidak. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa Ibu Widya meminta kepada Bapak Dedi Mulyadi untuk mengecek ijazah Peggy Setiawan Cianjur ini, khususnya nomor seri dan kode-kode yang tadinya dijelaskan oleh Ibu Widya. Pak Dedi, mohon Pak Dedi amati nomor induknya dari ijazah itu yang bolong-bolong itu. Nomor seri itu bukan nomor seri terbaru. Jadi kalau 2016 kepalanya
Setahu saya 07 Pak. Setahu saya 07 ya, itu 2017. Ya, itu yang bolong-bolongan itu Pak Dedi.